Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanang Rifai, pendidikan teknik otomotif. Di sini kami akan membahas soal-soal pada materi sistem kelistrikan bodi, sistem pengisian, dan sistem starter pada sepeda motor pada mata kuliah praktikum sepeda motor. Soal yang pertama, sistem yang berfungsi untuk melakukan penyuplai energi listrik menuju ke baterai guna kebutuhan akan kelistrikan bodi dan mesin dapat terpenuhi dan merubah energi gerak menjadi energi listrik adalah fungsi dari A. Sistem starter, B. Sistem pengisian, C. Sistem pemindah tenaga, D. Sistem pendingin, E. Sistem pelumasan. Dan jawaban yang benar adalah B. Sistem pengisian. Pembahasannya, sistem pengisian adalah sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi untuk melakukan suplai energi listrik menuju baterai agar kebutuhan akan kelistrikan bodi dan mesin dapat dipenuhi. Charging system memanfaatkan putaran engkol untuk menciptakan energi listrik. Soal yang kedua, di bawah ini yang bukan merupakan komponen-komponen dari sistem pengisian adalah A. Alternator, B. Busi, C. Baterai, D. Regulator, E. Semua jawaban benar. Dan jawaban yang benar adalah B. Busi. Pembahasannya, busi adalah komponen pada sistem pengapian yang berfungsi untuk memercikan bunga api pada kamar bakar pada saat waktu pengapian. Soal yang ketiga, komponen yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik atau untuk menghasilkan arus listrik untuk menyuplai arus listrik menuju baterai adalah A. Regulator, B. Motor starter, C. Alternator, D. Fuse, E. Rectifier. Dan jawaban yang benar adalah C. Alternator. Pembahasannya, alternator berfungsi untuk menghasilkan arus listrik untuk menyuplai menuju ke baterai yang memanfaatkan gerak poros engkol sehingga merubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya soal nomor 4. Komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik, komponen yang berfungsi untuk mengubah arus AC yang dihasilkan oleh alternator menjadi arus DC untuk disuplai menuju baterai adalah A. Rectifier, B. Fuse, C. Dinamo starter, D. Kunci kontak, dan E. Baterai. Dan jawaban yang benar adalah A. Rectifier. Pembahasannya, rectifier berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC untuk disuplai menuju baterai. Soal nomor 5. Untuk mengukur tegangan yang dihasilkan oleh alternator dapat menggunakan alat ukur berupa A. Hydrotester, B. Radiator cup tester, C. Dial indikator, D. Multitester, dan E. Semua jawaban salah. Dan jawaban yang benar adalah D. Multitester atau avometer. Pembahasan, multitester atau avometer berfungsi untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik pada sistem kelistrikan. Selanjutnya soal nomor 6. Salah satu indikator bahwa alternator rusak adalah A. Tegangan yang dihasilkan kurang dari 12 volt, B. Tegangan yang dihasilkan lebih dari 12 volt, C. Arus yang dihasilkan lebih dari 12 ampere, D. Arus yang dihasilkan kurang dari 12 ampere, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Tegangan yang dihasilkan kurang dari 12 ampere. Volt. Pembahasannya, karena untuk dapat mengisi listrik pada baterai, alternator harus dapat menghasilkan tegangan yang lebih besar daripada baterai, yaitu antara 13 sampai 13,8 volt untuk dapat menyuplai arus listrik pada baterai. Soal nomor 7, jelaskan kepanjangan dari arus AC yang Anda ketahui pada sistem pengisian sepeda motor. A. Alternating current, B. Alternating current, C. Alternating current, D. Alternating current, E.
Semua jawaban salah. Dan jawaban yang benar adalah D. Pembahasan arus AC atau kepanjangan dari alternating current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih, dikenal dengan sebutan arus bolak-balik, yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground. Pada sebuah alternator memiliki dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Yang dimaksud rotor pada penjelasan di atas adalah A. Komponen yang berputar, B. Komponen yang tidak berputar, C. Kumparan pembangkit, D. Magnet kumparan, dan E. Elektromagnet. Dan jawaban yang benar adalah A. Rotor adalah komponen pada alternator saat bekerja, berputar, yang berfungsi untuk mendorong medan magnet pada stator. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Apa arti dari generator DC? A. Direct current atau arus bolak-balik. B. Alternating atau arus searah. C. Direct current atau arus searah. D. Alternating atau arus bolak-balik. E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan kepanjangan dari DC adalah direct current atau arus searah. Selanjutnya soal nomor 10. Warna kabel spool pengisian menuju ke plus baterai adalah A. Kuning, B. Hijau, C. Hitam, D. Merah, E. Putih. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya, hitam adalah massa, merah adalah baterai plus, kuning lampu depan jauh, hijau lampu depan dekat, coklat arus plus menuju ke kunci kontak. Selanjutnya untuk soal nomor 11. Sebuah transformator step down yang dapat mengubah tegangan dari 220 menjadi 24 volt memiliki lilitan kumparan primer sebanyak 550 lilitan. Berapakah jumlah lilitan yang seharusnya di kumparan sekunder? A. 70 lilitan, B. 50 lilitan, C. 60 lilitan, D. 80 lilitan, dan E. 90 lilitan. Pembahasannya, jawabannya adalah C. 60 lilitan. Pembahasannya, diketahui Vp sama dengan 220 volt tegangan input, Vs 24 volt tegangan output, Np 550 lilitan atau lilitan pada kumparan sekunder, kumparan primer atau input, dan Ns yang ditanyakan. Jawaban, pada transformator atau trafo step down, tegangan input lebih tinggi dari tegangan output. Jumlah pada kumparan sekunder, output harus lebih sedikit dari lilitan pada kumparan primer. Sehingga didapat rumus Ns sama dengan Np kali buka kurung Vs per Vp. Sehingga Ns sama dengan 550 dikali buka kurung 24 volt dibagi 220 volt. Sehingga didapat nilai 60 lilitan. Selanjutnya kita lewati menuju ke soal nomor 14. Soal nomor 14, sistem yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanis sebagai langkah awal mesin bekerja adalah A. Sistem pengisian, B. Sistem pelumasan, C. Sistem pendingin, D. Sistem motor starter, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya, sistem motor starter adalah sistem yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis pada awal mesin bekerja. Selanjutnya soal nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen sistem starter adalah A. Motor starter, B. Kunci kontak, C. Baterai, D. Coil, E. Fuse. Dan jawaban yang benar adalah D. Coil. Pembahasannya, coil merupakan komponen sistem pengapian yang berfungsi untuk menginduksikan
tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Selanjutnya soal nomor 16. Untuk menjaga supaya saklar lebih awet dan tahan lama, maka perlu dipasang komponen A. Isolator, B. Fuse, C. Relay, D. Kontraktor, E. Regulator. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya, fungsi relay sebagai saklar elektronik adalah untuk mengalirkan arus listrik lebih besar sesuai kebutuhan dengan menggunakan sistem pengendalian dengan arus listrik kecil. Selanjutnya, soal nomor 17. Bagian yang mempertahankan agar plunyer pada solenoid motor starter tetap menghubungkan terminal 30 dengan terminal C sesaat setelah pinion gear berkaitan penuh adalah A. Field coil, B. Fill-in coil, C. Primer coil, D. Hold-in coil, E. Pull-in coil. Dan jawaban yang benar adalah D. Hold-in coil merupakan komponen serupa yang terletak di depan pull-in coil. Fungsinya untuk menahan penggerak pull-in coil dan menghubungkan arus baterai ke motor utama. Selanjutnya, soal nomor 18. Fungsi dari kumparan fill coil pada pull dan yoke yang terdapat pada motor starter adalah A. Memutar motor starter agar dapat bekerja, B. Menghubungkan terminal 30 dan C melalui plunyer, C. Menghubungkan arus yang menuju ke massa, D. Menghambat arus listrik yang menuju armatur coil, dan E. Menghasilkan kemagnetan pada rumah motor starter. Dan jawaban yang benar adalah E. Pembahasannya, fill coil adalah serangkaian magnetic coil yang digunakan untuk membangkitkan kemagnetan di sekitar rotor coil. Selanjutnya, untuk soal nomor 19. Apa nama komponen di samping? A. Brush, B. Armatur yoke, C. Yoke, D. Fuse, E. Semua jawaban salah. Dan jawaban yang benar adalah A. Brush. Pada gambar di atas menunjukkan komponen brush atau sikat. Nomor selanjutnya soal nomor 20. Arus dari baterai dialirkan ke motor starter menuju ke solenoid pada terminal A 30-50, C 30 dan B 30 dan C ST dan 30, D 50 dan ST, E 50 dan C. Jawaban yang benar adalah A 30 dan 50. Pembahasannya, kode untuk arus positif baterai adalah 30 dan dihubungkan pada terminal 30 starter dan berhubungan dengan terminal 50 apabila dihubungkan dengan terminal C. Selanjutnya soal nomor 21. Komponen motor starter yang berfungsi sebagai pembangkit medan magnet yang akan direaksikan dengan kemagnetan field coil di dalam motor starter adalah A. Solenoid, B. Armatur, C. Field coil, D. Brush, E. Pinion gear. Dan jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, fungsi utama dari armatur coil ini juga sebagai pembangkit medan magnet yang akan direaksikan dengan kemagnetan field coil untuk terjadinya pergerakan. Selanjutnya soal nomor 22. Gambar di samping menunjukkan pengukuran A. Pemeriksaan run-out komutator, B. Pemeriksaan tegangan motor starter, C. Pemeriksaan hubungan antar segmen dengan ground, D. Pemeriksaan berat jenis motor starter, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, pada gambar di atas alat ukur yang digunakan adalah dial indikator yang digunakan untuk mengukur run-out komutator. Selanjutnya soal nomor 23. Pada gambar di samping menunjukkan pengukuran A. Pemeriksaan run-out komutator, B. Pemeriksaan tegangan motor starter, C. Pemeriksaan armatur dengan massa, D. Pemeriksaan berat jenis motor starter, dan E. Semua jawaban salah. Dan jawaban yang benar adalah C. Pemeriksaan hubungan armatur dengan massa. Selanjutnya soal nomor 24. Pada gambar di samping menunjukkan pengukuran pada A. Pemeriksaan run-out komutator, B. Pemeriksaan tegangan motor starter, C. Pemeriksaan armatur dengan massa,
D. Diameter komutator. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Diameter komutator. Gambar di atas menggunakan alat mistar geser yang berfungsi untuk mengukur diameter komutator. Sebuah sepeda motor matic dengan 110 cc menggunakan motor starter dengan spesifikasi 72 watt garing 12 volt. Berapa ampere besar arus yang mengalir ke motor starter tersebut? A. 3 ampere, B. 5 ampere, C. 6 ampere, dan D. 7 ampere, dan E. 8 ampere. Jawaban yang benar adalah C. 6 ampere. Pembahasannya, diketahui P daya 72 watt dan voltase 12 volt. Ditanyakan I atau arus listrik. Jawaban rumus yang digunakan adalah P sama dengan V kali I. I sama dengan P per V. I sama dengan 72 per 12 dan I sama dengan 6 ampere. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 28. Komponen pada sistem kelistrikan yang berfungsi untuk pengaman rangkaian saat terjadi hubungan pendek adalah A. Kabel, B. Lampu, C. tes lem, D. Regulator, dan E. Fuse. Jawaban yang benar adalah E. Fuse. Fuse berfungsi untuk pengaman rangkaian saat terjadi hubungan pendek arus listrik. Nomor 29. Pada lampu kota bagian belakang kendaraan, pada bohlam lampunya terdapat 2 filamen. 1 filamen untuk lampu kota dan 1 filamen untuk lampu A. Lampu sen, B. Lampu reserve, C. Lampu rem, D. hazard, dan E. Lampu kepala. Jawaban yang benar adalah C. Lampu rem. Pada lampu belakang, selain digunakan sebagai lampu kota, belakang juga ada filamen untuk lampu rem yang tempatnya jadi satu dengan lampu kota belakang. Soal nomor 30. Fuse dengan warna merah menunjukkan kapasitas arus maksimal yang dapat melewati maksimal sebesar A. 30, B. 25, C. 20, D. 15, dan E. 10. Jawaban yang benar adalah E. 10. Pembahasannya, setiap warna pada fuse memiliki kemampuan dilewati arus tertentu, sedangkan untuk warna merah adalah sebesar 10 ampere yang dapat diketahui di bagian atas fuse. Selanjutnya soal nomor 31. Gambar di atas menunjukkan fuse tipe A. Bleed, B. tabung, C. cartridge, D. link, dan E. bimetal. Jawaban yang benar adalah A. Bleed. Pembahasannya, pada gambar di atas menunjukkan diketahui jenis fuse bleed. Selanjutnya yaitu soal untuk nomor 32. Tes lem digunakan untuk A. mengukur tegangan baterai, B. mengukur besarnya tahanan baterai, C. mengukur besarnya arus yang mengalir, D. untuk mengetahui seberapa besar daya beban, E. untuk mengetahui ada tidaknya arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasannya, tes lem hanya dapat untuk mengetahui apakah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Selanjutnya kita ke soal uraian. Nomor 1. Apakah pengertian dari sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor? Jawabannya adalah sistem kelistrikan merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang dibutuhkan arus listrik. Dan tidak hanya mobil, ternyata sepeda motor juga memiliki sistem kelistrikan yang tidak kalah kompleksnya. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem kelistrikan bodi? Jawaban adalah ada baterai, kunci kontak, fuse, lampu, klakson, relay, kabel, saklar, phaser, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita langsung menuju ke nomor 8. Bagaimana cara mengukur tegangan alternator? Jawabannya adalah yang pertama, hidupkan mesin sampai mencapai suhu kerja normal.
Ukur tegangan baterai menggunakan multimeter atau skala voltmeter. Standar tegangan pengisian pada putaran 5000 rpm. Di mana standarnya 13-16 volt untuk Suzuki, 14-15 volt untuk Honda, 14,5 volt untuk Yamaha. Baterai dalam keadaan normal jika tegangan yang diukur sesuai standar. Lihat bagian 3. Kemungkinan penyebab akan terjadi jika hasil tegangan pengisian tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu soal nomor 13. Pada motor starter yang memiliki daya 95 watt dan diberi tegangan 12 volt, tentukan berapa kuat arus yang ada pada motor starter tersebut. Diketahui P atau daya 95 watt, V 12 volt, ditanyakan arus atau E besar. Jawab P sama dengan V kali I sama dengan P per V, I sama dengan 95/12, I sama dengan 7,91 ampere. Jadi diketahui atau dapat diketahui I sama dengan 7,91 ampere. Sekian dari pembahasan soal-soal pada materi sistem pengisian, sistem kelistrikan bodi, dan sistem motor starter yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada soal-soal atau pembahasan yang kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.